Baik, kita mulai ya. Ini baru pada mulai masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin kita bisa bertemu pada siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah beberapa tugas sudah masuk tapi masih sangat sedikit. Mungkin sudah ada separuhnya belum ya? Eh, Kalau yang per tadi malam yang sudah mengirimkan tugas, bentar, saya bukakan dulu Ya Pak, dibacakan Pak. tugas. Oke, yang sudah mengirimkan tugas per tadi malam jam 11 malam itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 mahasiswa itu yang sudah saya koreksi. Yang terlambat tetap nanti tak koreksi, hanya sebagai pengingat ya. Pokok men kalau Pak Widi intinya itu eh, santai aja, tenang aja. Tapi kalau bisa diwajibkan, kan diusahakan lagi, diwajibkan ketika mengumpulkan tugas kalau bisa tepat waktu, karena kan urusannya nanti Pak Widi harus membagi waktu juga untuk ngoreksi dan lain-lain. Jadi supaya bisa terkoreksi semua, bisa kita bahas semua. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan namanya tugas. Pak Widi juga ingin ngukur sejauh mana kalian memahami. Jadi, sebisa mungkin bisa atau tidaknya dikerjakan sendiri. Sudah beberapa terindikasi copy paste, tapi untuk tugas pertama ini masih Pak Widi ampuni dulu, tidak masalah dulu. Tapi untuk tugas-tugas yang berikutnya tolong dikerjakan sendiri dengan bahasa sendiri, dengan cara kalian sendiri, supaya Pak Widi tahu tingkat pemahaman kalian sejauh mana. Jadi Pak Widi nanti tidak salah langkah. Oh ternyata si A masih belum paham ini, si B ternyata sudah paham ini, si C ternyata masih jauh belum paham ini. Jadi Pak Widi ketika nanti menerangkan itu bisa lebih pelan-pelan atau bagaimana, nanti mungkin ada trik yang lainnya. Jadi eh, diusahakan itu menggunakan cara sendiri, bahasa sendiri. Jadi ya, nah, ya itu supaya Pak Widi juga harus tahu sejauh mana kalian memahami. Kalau nanti semua katakan, oh jawabannya sama semua, persis semua, terus Pak Widi anggap paham semua, terus nanti tak tinggal, malah kalian nanti bingung. Oke, itu aja. Tidak perlu dipermasalahkan. D, ada beberapa Pak Widit suka itu cara menjawabnya Mas siapa ya kemarin ya? Mas Najmul Abdullah. Cara menjawabnya saya suka runtut. Jadi memang dalam statistika itu yang lebih utamanya itu adalah sistematisnya. Jadi runtut supaya ketika menjawab itu selalu ada dasarnya. Kenapa Pak Widi mengatakan seperti itu? Karena harapannya nanti ketika kalian skripsi sudah terbiasa. Kalau terbiasa langsung jawabannya saja, nanti malah ketika karena sudah terbiasa ya, jadi ketika nanti skripsi juga nanti akan terbiasa langsung hasil akhirnya tanpa ada prosesnya. Karena prosesnya itu yang justru paling penting. Jadi nanti tahu salah tidaknya. Contoh, misal pengerjaannya ini saya eh buka aja ya. Kita bahas bareng-bareng aja ya, nggak ada saling tersinggung-tersinggungan ya, oke? Ya Pak. Oke, oke. Baik, Pak. Sip, sip. Jadi misal, sebentar, saya bukakan hasil jawabannya. Sebentar.
Present tab kotak. Oke. Jawabannya statistika mana statistika? Oke. Ini ya iya. Kayak di catatanku ada. Oh, sebentar. Mbak Askia sudah masuk kan? Mbak Askia? Mbak Askia? Mbak Askia? Mbak Askia? Mbak Askia? Tolong jawab Pak Widi. Oke, mungkin dia terputus mikrofon atau apanya harus saya. Ada kok Mbak Askia tadi. Mbak Askia Al-Nisa. Ya? Bentar. Ini misal pengerjaannya kita pengen lihat pengerjaannya selesai. Saya agak lupa punyanya. Ya, ini punyanya Mbak Eli. Terlihat ya? Terlihat, Kelihatan, Pak. Pak. Oke, kalau terlihat. Oke, ini misal pengerjaannya Mbak Eli. Ketika kalian sudah terbiasa mengerjakannya itu langsung hasil akhir tanpa harus diproses, misal ketika kalian pengambilan data terus memproses datanya di situ, terus terbiasa kalian langsung memberikan hasil akhir. Padahal seperti jawabnya Mbak Elis ini, dia hanya salah di satu data tok. Harusnya 448 bukan 447. Nah, salahnya di mana? Nah, ketika ini kan 18 karena kelasnya itu adalah berapa? 11. Berarti kan bentar ada yang masuk. Kelasnya 11 dan intervalnya itu 11, maaf. Nah, itu eh, berarti kan 18 ditambah 11, ketemunya kan 29. Ya toh? Terus turun lagi mulai dari 30 tambah 11 jadi 41. Nah, turun lagi 42. Nah, kesalahannya di sini. 42 tambah 11 harusnya berapa, Mas Najmul? 53. 53. Nah, ini dia hanya menuliskan sampai 52. Makanya di sini jumlah frekuensinya dia hanya 7. Harusnya dia adalah 8. Jadi hal-hal sepele seperti itu bisa mempengaruhi nanti nilai hasil akhir dan nanti pemrosesan data yang lain. Nah, itu sangat-sangat berbahaya ya. Jadi ini mumpung masih dalam perkuliahan, kita mumpung masih tahap latihan, makanya nanti kita pelan-pelan, kita coba selalu belajar secara sistematis pelan-pelan. Pertama tabel kasarnya itu seperti apa, terus nanti diurutkan seperti apa, terus baru digolong-golongkan seperti apa. Oke, pertanyaan yang nomor 2 kan memang lebih spesifik berapa, berapa, berapa kayak gitu kan. Tapi tetap cara mengerjakan ya tetap tabelnya berapa dulu, terus habis itu diurutkan dulu, dan nah baru diambil kesimpulan. Pertanyaannya apa, lah itu jawabannya yang terakhir. Itu ya, paham ya? Nah, misal saya suka ini jawabannya Mas Najmul. Mana Mas Najmul? Pengen lihat foto selfie-nya? Nah, ini. Nah, jadi saya percaya, insya Allah Mas Najmul mengerjakan sendiri, insya Allah ya. Insya Allah, kami percaya. Nah, jadi ini yang justru Pak Widi harapkan. Misal pertama data acaknya seperti ini, soalnya seperti ini. Walaupun nanti pertanyaan seperti ini, pertama memang harus buat diurutkan dulu, terus membuat apa namanya jarak rentangnya dulu, terus jumlah kelas, baru apa namanya interval kelasnya berapa. Nah, baru
baru ketemu nanti. Itu kan enak kalau dibaca. Nah, nanti ketika deskripsi juga seperti itu. Jadi jangan langsung, walaupun memang pertanyaannya hanya berapa orang yang mendapat nilai 4 sama ini, ya bisa menjawab. Tapi kan yang dibutuhkan adalah proses caranya dia mengkoordinir apa namanya datanya bagaimana, terus mengurutkan datanya itu bagaimana. Nah, ini saya apresiasi sekali dengan Mas Najmul, pekerjaannya sangat bagus. Jadi ini bisa untuk apa namanya teman-teman yang lain supaya nanti ketika selalu mengerjakan dalam urusan statistika itu jangan langsung Jogja, jujuk, jujuk saja. Jadi dilihatkan prosesnya nanti supaya terlihat loh, kok punyanya jawabannya Mas Najmul tadi hasil akhirnya sekian, kok hasil untuk aku dan teman-teman sekian, ini yang salah di mana, kan bingung kok akhir hasil kalau langsung jujuk saja hasilnya berapa. Tapi kalau kalian mengerjakan sesuai prosesnya, nah itu akan terlihat. Itu ya, paham ya? Oke, baik dari uh, apa namanya penjelasan tentang pokok bahasan yang kemarin, ada yang ingin ditanyakan enggak untuk sebelum Pak Widi mulai? Ya, teman-teman yang lain ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan ya Pak Widi lanjut maksudnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Pak, mohon izin. Ya. Itu kan misalnya ada nggak yang berbentuk filenya itu PPT itu apakah sudah dikirim atau memang nggak ada toh Pak? Gimana? Suaranya putus-putus. File ini loh Pak, filenya untuk materi kan terkadang kalau kita lupa terus lihat di Oh, kadang lupa di materi mana PPT-nya. gitu. Ya. Anu, Iya Mbak Pak, Nafi, materi. materi PPT-nya kan? Iya, nanti tak share. Ya. Pak Widi kemarin lupa. Iya, soalnya Oke, terima kasih beberapa. mengingatnya ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Sip. Oh ya, satu lagi untuk mengetahui gini, ada permasalahan yang kedua yaitu sering-seringnya di sini. Bentar, tak bukakan salah satu jawaban aja. Saya file mana ya? Misal jawabannya siapa ya yang kemarin ada kok? Ini ya. Oke, bentar. Saya share dulu. Oke, misal saya pinjem jawabannya punyanya Mbak Maulida Jawahirul Maknun. Maknun ya benar ya. Oke, yang sering menjadi permasalahan yang kedua adalah menentukan jumlah kategori. Maksudnya kategori kan ini jumlahnya kelasnya kayak gini ya. Karena biasanya ketemunya adalah pecahan desimal kayak gini ya. 6,643, terus 6,2. Nah, itu baiknya naik ke atas atau dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah, Pak. Ingat, dalam menentukan eh, apa namanya jumlah kelasnya sini, itu kalian dilihat dulu. Ketika kalian bulatkan ke bawah, semua data itu eh, tertampung di dalam kelasnya itu tidak berarti dibulatkan ke bawah. Tapi kalau seandainya dibulatkan ke bawah, misalnya kan 6,643 kamu bulatkan menjadi 6 kayak gitu ya. Ternyata ada skor 101 itu tidak ada, tidak
tidak skor antara 90 sampai 101 itu tidak masuk di 6 kelas. Berarti ada data yang tidak masuk di ke 6 kelas itu. Berarti kan padahal di sini data antara 90 sampai 101 ada 3. Berarti kan butuh satu kelas lagi toh. Berarti kelasnya ini kamu bulatkan ke atas, berarti menjadi 7 kelas. Jadi makanya ini jadi 7, walaupun ini sampai lebih dari 100 atau 101 tidak masalah. Yang terpenting bisa mengakomodir 3 data yang belum masuk. Jadi seperti itu ya. Tak ulangi lagi. Jadi ketika penentuan jumlah kategori atau jumlah kelas itu biasanya kan ketika hitung-hitungan seperti ini karena kan menggunakan log itu biasanya ditemukan hasilnya itu pecahan desimal ya. Jadi nggak mungkin kan kelas kelas 6,643 kan nggak mungkin. Biasanya kan bulat. Nah, tinggal kalau dibulatkan ke bawah, pertama kamu bulatkan ke bawah dulu. Nah, ketika dibulatkan ke bawah itu ada data yang tidak terakomodir, itu eh, kamu langsung bulatkan ke atas. Jadi kamu mau nggak mau harus menambah satu kelas. Jadi misal di sini menjadi 7. Nah, ini kan eh, 6,643 berarti harusnya kan boleh kamu kamu bulatkan ke 6 boleh. Tapi kalau dibulatkan ke 6 berarti kan data yang 90 sampai 101 kan tidak terakomodir padahal datanya ada. Jadi kamu harus bulatkan ke atas menjadi 7 kelas. Makanya tambah satu kelas lagi terus kamu masukkan 90 sampai 101 ternyata ada 3 data ya udah dimasukkan. Ya misal seperti jawaban nomor 1 dan nomor 2 kan sama-sama 6 koma. Ini juga 6 koma. Kamu boleh ini 6 ini selama kamu bulatkan ke bawah semua data sudah terakomodir, tidak masalah. Berarti cukup menggunakan 6 kelas saja. Tapi kalau belum terakomodir seperti 6,643, kalau kamu bulatkan ke bawah 6, berarti ada 3 data yang tidak terakomodir. Itu 92, 96, dan 98. Padahal itu harus dimasukkan. Nah, itu berarti kamu bulatkan 6,643 itu menjadi 7. Gitu ya. Paham sampai di sini? Berarti harus buat tabelnya dulu, Pak, atau Iya. gimana? Lain kali harus buat tabelnya dulu. Jadi ya nggak harus di tabel, cuman tabel itu lebih mudah ya, lebih mudah untuk kita ngecek datanya. Jadi pertama kan data acak itu dulu toh. Data acak itu terus kamu urutkan dulu. Mau diurutkan secara memanjang silahkan, tapi lebih enak dibuat tabel. Terus habis itu kamu hitung, terus ketemu jumlah kelasnya kan. Nah, jumlah kelasnya itu ketika kan pasti otomatis ketemunya kan pecahan. Nah, pecahan itu pertama langkah kamu harus membuat dibulatkan ke pecahan yang terendah dulu. Misal 6,43 berarti kamu bulatkan ke 6 dulu. Nah, ternyata ketika ketika kelas 6 kelas itu sudah terakomodir semua, itu berarti cukup pakai 6 kelas itu aja. Tapi ketika 6 kelas itu ada data yang belum terakomodir, berarti kamu harus membulatkan menjadi 7. Nah, disitulah apa namanya yang perlu kalian pahami karena itu sering salah. Jadi bingung lupa lah ini ada data yang lebih gimana Pak? Terus loh, ya itu data lebih berarti kamu harus membulatkan ke atas seperti itu. Paham ya? Lah kalau apa kelasnya kan belum dapat ya, Pak. Maksudnya Mm-mm. mau diturunin ke bawah atau ke atas. Mm-mm. Nah, cara cari intervalnya tuh gimana, Pak? Cara cari intervalnya. Nah itu kan ada kemarin di PPT ada rumus ya kan?
Misal ini tak bukakan punyanya Mas Najmul enak. Oke. Nah, ini kan pertama, tak share dulu. Oke. Nah, di sini kan kelihatan Mas Ahmad Rifai kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi kan pertama kan datanya acak seperti ini. Terus Ya. kamu urutkan. Terus habis itu kamu menghitung jarak atau rentangnya dulu menggunakan rumus data tertinggi dikurangi data terkecil. Kalau sudah diurutkan kayak gini kan enak. Data tertingginya 98, data terkecilnya 18. Berarti tinggal 98 dikurangi 18 sama dengan 80. Oke, stop. Terus habis itu baru menghitung jumlah kelasnya menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,322 log N. Nah, N-nya itu adalah jumlah data ini. Nah, datanya ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 5 kali 10 ada 50. Ada 50 data tunggal, berarti 1 tambah 3,322 log 50. Nah, log 50 kan dihitung pakai kalkulator, itu ketemunya 1,698. Nah, 1,698 itu dikalikan dulu dengan 3,322. Hasilnya baru ditambah 1. Nah, di sini diketemukan 6,43. Nah, ini kamu jangan mencoba membulatkan 7 dulu. Kamu bulatkan ke 6 dulu. Oke ya. Berarti asumsi kamu ada 6 kelas, terus kamu membuat tabel 6 kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selesai. Terus baru menghitung interval kelasnya. Nah, cara menghitung interval kelas, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kelas. Nah, jumlah kelasnya tadi misal kita masih menganggap itu adalah 6. Berarti 98 kurangi 18 dibagi 6, berarti 80 dibagi 6. Nah, ketemunya berapa? Ternyata, wah, ada data yang belum terakomodir, Pak, ternyata. Nah, kalau ada data yang belum terakomodir, berarti kelasnya ini kamu naikkan, kamu bulatkan ke atas, berarti menjadi 7. Nah, ternyata setelah dihitung, dimasukin rumus lagi, nilai tertingginya 98, dikurangi 18, dibagi jumlah kelasnya berapa? Yang baru 7. Nah, berarti 80 dibagi 7, ketemunya 11,4. Nah, itu kamu bulatkan menjadi 11. Nah, baru dihitung. Oh, 18 ditambah 11, ketemunya 29. Terus turun lagi, dimulai dari kelas yang kedua, dimulai dari 30 tambah 11, tambah 11, 41. Di kelas ketiga, dimulai dari 42, ditambah 11, 53. Di kelas keempat, 54, dan seterusnya sampai kelas yang ketujuh, 90 ditambah 11 menjadi 101. Oh, ternyata datanya terakomodir semua, Pak. Terus kamu apa namanya? Ini yang salahnya di Mas Najmul hanya di sini. Bedakan frekuensi dengan apa namanya? Tabulasi ya. Kalau model seperti ini dia adalah tabulasi, jadi bukan frekuensi. Justru yang model angka ini adalah frekuensi. Berarti ini tabulasinya dulu. Oh, ternyata apa namanya? Data antara 18 sampai 29 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 sampai 29. Oh, 1, 2, 3, 4. Ini mentok 28. Berarti ada 4, betul. Selanjutnya 30 sampai 41. 1, 2, 3, 4. Oh, sampai 39 ternyata berarti ada 4, betul. Nah, jadi nanti kamu ngeceknya jumlah seluruh frekuensinya ini harus sama dengan jumlah data. Coba dihitung. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 14, 30. 30 tambah 9, 39. Oh ya benar ya. 39. 39 tambah 8, 47. 47 tambah 3, 5, 50. Berarti ini datanya benar. Nah, modelnya seperti itu. Baru kalian nanti ngitung yang lain-lain kalau ingin ditanya seperti berapa orang yang mendapat nilai 44 seperti ini. Nah,
Itu Mas Ahmad Rifai, gimana? Masih bingung nggak? Berarti harus dibulatkan dulu baru ngitung intervalnya, Pak. Betul, ya harus dibulatkan dulu. Iya, Pak. Oke, sip. Baik. Kalau Ya, untuk Pak, gimana untuk gimana? penentuan kelas pertama itu gimana, Pak? Nilai terendah Penentuan kelas kelas. pertama. Oh, nilai terendah ya udah ini. Eh, gini maksudnya ini kenapa kok bisa 18 kayak gitu? Enggak, Pak. Maksudnya apa harus dari data terendah atau bawahnya bawahnya juga boleh, Pak? Maksudnya kan Ya, nomor satu kan terendah kan 18. mm. Nah, kita mulai dari angka 15 itu apakah boleh atau harus Oh, gitu. minus gitu? Iya. Tetap dimulai supaya lebih mudah kan dan memang diwajibkan dimulai dari data yang terendah. Seperti itu. Berarti dimulai dari 18 karena data terendahnya adalah 18. Kayak gitu. Paham ya? Paham, Pak. Oke, sip. Ada yang lain ada yang ingin tanyakan? Saya kira masih masih sangat mudah. Nanti coba didalami lagi. Tidak apa-apa, nggak usah kamu pikirkan. Pokoknya tugas pertama sudah dikerjakan, ya udah nggak usah dipikirkan salah benar urusan carry itu nanti penilaiannya dari Pak Widi karena Pak Widi memang melihat step-stepnya. Tadi yang cuman Pak Widi ingatkan tadi ya Pak Wen coba berusaha mengerjakan sendiri. Pak Widi nggak mengatakan. Nah, kalau yang semalam apa maksudnya kan kayak gini. Pak Widi sudah membuat daftar mahasiswa yang sudah tak koreksi kayak gitu ya. Oke, Pak Widi coba membuat mahasiswa yang sudah tak koreksi, misalnya ada Mas Ahmad Rifai, nah ada tanda ini yang tadi semalam di grup itu ya. Itu maksudnya seperti ini, guyonan Pak Widi sebenarnya, karena yang tak tandai seperti ini jawabannya mirip persis saat titik komaning, jadi eh, apa nggak perlu tahu siapa saja udah. Jadi dengan tanda seperti itu Pak Widi tahu, oh ini loh diusahakanlah kalian mengerjakan sendiri ya istilahnya ben Pak Widi dari mahasiswa ya naik nyontoh-nyontoh ki yo di otak-atik saya lah di ben kita seperti mengerjakan sendiri tapi Pak Widi pomen minta karena ini kita masih tahap belajar belum nanti terjun ke lapangan menggunakan data seperti apa jadi eh, ben sudah terbiasa dulu karena apa namanya yang Pak Widi takutkan kan seperti ini. Pak Widi kemarin pernah mengajar di statistika di PAI. Itu juga ternyata tidak mendapat apa namanya matematika dasar. Jadi Pak Widi harus benar-benar apa memutar otak juga bagaimana strategi itu bisa berjalan dengan bagus dan ketika pembelajaran itu bisa bisa diterima dengan semuanya dan lebih mudah. Makanya coba kalian utarakan sendiri semua. Kalau memang nanti cara hitungan ini kalian bisa lancar, nanti Pak Widi akan tetap ajarkan cara hitungannya juga. Tapi kalau memang nanti akan justru malah cara perhitungan itu sedikit kesulitan, malah justru nanti akan menghambat pembahasan lain, nanti Pak Widi akan langsung fokuskan ke SPSS seperti itu. Jadi komen santai aja dengan Pak Widi, nggak usah bingung, nggak usah apa namanya lah kurang mudeng ini justru kalau nggak mudeng tanya weh nggak apa-apa malah Pak Widi senang jadi segera Pak Widi tahu solusinya ke depannya itu seperti apa oke ya itu untuk pengalaman dan pembelajaran mengenai tugas pertama sekarang itu kita tutup dulu kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya jadi it's okay nggak usah bingung-bingung santai aja dengan Pak Widi itu oke pertemuan 4 hari ini dan pertemuan 5 besok itu pembahasannya masih sama, yaitu tentang statistika deskriptif
Jadi kita pelan-pelan dulu, satu tahap dulu. Jadi nanti tentang statistika deskriptif di sini nanti ada dua fokus pembahasan, yaitu tendensi sentral dan ukuran dispersi. Untuk hari ini Pak Widi fokuskan ke tendensi sentral dulu, habis itu baru ke ukuran dispersi, supaya kalian nanti tidak bingung ya. Pak Widi juga punya hati dan punya perasaan juga. Nanti kalau kalian terlalu tak genjot dengan semua rumus-rumusnya, malah nanti kalian cepat pusing, mumet, malah kok asido meluknya malah repot, malah nanti nilai kalian yang akan berujung di nilai kalian nanti. Oke ya. Oke, sebelum Pak Widi masuk ke tendensi sentral untuk pertemuan keempat ini, kita sepakati dulu. Kita ulang sedikit tentang jenis-jenis statistika. Salah satu statistika itu adalah statistika deskriptif, di mana itu adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data. Sedangkan yang kedua ada statistika inferensi atau inferensial kemarin ya, yaitu metode yang berkaitan dengan analisis sampel untuk penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasi. Nah, apakah statistik deskriptif itu? Nah, pada prinsipnya, statistika deskriptif itu adalah cabang statistik yang menjabarkan karakteristik suatu gugus data secara kuantitatif. Nah, ini nanti ketika kalian mungkin ingin penelitian kualitatif, ini mungkin sedikit bisa kalian gunakan data-data sederhana seperti di statistika deskriptif. Tapi kalau penelitian kuantitatif itu pasti data ini pasti digunakan. Ya, karena memang kalau melihat judulnya skripsinya mahasiswa di kampus kita itu memang rata-rata tidak lain menggunakan statistik deskriptif. Padahal kalau ya itu masing-masing lah, karena idenya masing-masing, it's okay, itu kita perlu hargai. Nah, statistika deskriptif dapat dibedakan dari statistika inferensial karena statistika deskriptif itu bertujuan untuk meringkas suatu gugus data, bukan untuk menggunakan gugus data untuk mempelajari dan menarik kesimpulan pada populasi yang lebih besar. Nah, secara umum, statistika deskriptif tidak mengandung unsur dengan basis teori probabilitas. Walaupun kesimpulan analisa suatu data didapat dengan menggunakan statistika inferensial, biasanya statistika deskriptif juga mempunyai peran. Misalnya seperti ini. Dalam penelitian penggunaan obat yang melibatkan manusia sebagai subjek, itu ada yang chat. Mas Syahrul Mas Syahrul, resen kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Mas Syahrul, apakah kepencet atau gimana Mas Syahrul? Oh, kita tinggal dulu ya. Oke. Misal dalam penelitian penggunaan obat yang melibatkan manusia sebagai subjeknya, pasti akan diberikan tabel mengenai jumlah sampel pada bagian populasi, misalnya pada tiap dosis yang berbeda atau pada tiap jam yang berbeda. Dan karakteristik demografi atau klinis seperti rata-rata umur dan perbandingan jumlah subjek laki-laki dan perempuan. Itu misal statistik deskriptif. Nah, terus kapan statistik deskriptif itu diaplikasikan? Kita harus perlu memperhatikan yang pertama adalah analisa univariate. Nah, analisa univariate di sini itu adalah analisa yang mempelajari kasus-kasus dengan variabel tunggal yang memfokuskan pada 3 karakteristik. Yang pertama distribusi, yang kedua tendensi sentral, dan yang ketiga
dispersi. Distribusi itu yang dimaksud apa? Mbak, telingaku gatel. Distribusi di sini maksudnya adalah ringkasan frekuensi dari data individual atau data berkelompok untuk sebuah variabel. Di mana distribusi yang paling sederhana adalah dengan menentukan nilai-nilai yang ingin dicari dari variabel yang dipelajari dan jumlah sampel yang memiliki nilai tersebut. Misal, dalam menghitung distribusi jenis kelamin, subjek-subjek dalam suatu penelitian berarti kita menghitung presentase subjek yang laki-laki dan subjek yang perempuan. Misal kalau di PPA mungkin kayak gini, menghitung distribusi tingkat bisa atau tidaknya subjek-subjek dalam bisa atau tidaknya berbahasa Arab subjek-subjek dalam satu penelitian. Berarti kita nanti akan menghitung persentase subjek mana yang bisa dan subjek mana yang tidak bisa. Masih mudah ya tentang distribusi ya. Jadi ini akan nanti sering banget kalian gunakan ketika kalian mulai analisis menggunakan statistik. Yang kedua yaitu tendensi sentral atau ukuran pemusatan. Tendensi sentral atau sering dikenal juga dengan istilah ukuran pemusatan adalah penjabaran data yang berulang atau berpusat pada nilai-nilai tertentu secara kuantitatif. Nah, tendensi sentral di sini itu cara untuk mencari nilai tengah dari suatu gugus data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya, yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, di sini yang beberapa aspek yang harus kalian amati nanti ada arithmetic mean atau rata-rata hitung, median, mode, geometric mean, harmonic mean, weighted mean, truncate mean, mid range, mid high, trimin, Winsorted mean, di mana itu nanti arithmetic mean itu maksudnya adalah jumlah seluruh dari nilai dibagi jumlah data dalam observasi. Kalau median itu nilai tengah yang memisahkan data yang tinggi dan yang rendah. Mode adalah nilai yang paling sering muncul dalam observasi. Geometric mean itu akar, angka, dan hasil para kalian setiap pengamatannya. Nanti ini bisa kalian baca sendiri ya untuk depannya ya. Ya tetap kalian harus sering-sering membaca juga. Nah, sedangkan ukuran dispersi itu adalah ukuran variasi atau seberapa jauh nilai tersebar satu dengan yang lainnya. Satu itu bukan datu. Mungkin saya terlalu capek katanya tersebar satu dengan yang lainnya dari gugus data. Aplikasi ukuran dispersi yang sering digunakan adalah standar deviasi. Nah, ukuran dispersi biasanya digunakan bersamaan dengan tendensi sentral atau mempelajari distribusi data. Sebentar. Oke, ini. Bentar. Oke, dan yang harus biasanya yang ada di ukuran dispersi itu ada istilah-istilah seperti range, standar deviasi, varian, terus kuartil dan jangkauan antar kuartil di situ. Jadi
Jadi di situ kalian harus bisa paham, ring itu adalah interval terkecil yang memuat semua data didapat dengan mencari selisih nilai maksimum dengan nilai minimum. Sedangkan standar deviasi itu menunjukkan seberapa jauh deviasi data pada suatu gugus dari nilai tengahnya. Sedangkan varian itu menunjukkan seberapa jauh penyebaran satu nilai dengan nilai yang lain pada gugus data. Dan kuartil itu memecahkan data menjadi bagian yang sama rata. Nah, itu nanti kita akan contohkan nanti. Nah, ini contoh kasus-kasusnya di situ. Nah, yuk kita mulai menggunakan tendensi sentral. Kita fokus. Nah, fokus di tendensi sentral ini kita nanti akan belajar yang pertama rata-rata, terus median dan mode di situ. Oke. Rata-rata. Saya kira kalau rata-rata kalian harusnya bisa ya. Karena ini memang sangat dasar sekali. Mungkin dari SD sudah diajarkan dan selalu diulang-ulang sampai SMA. Oke. Misal Pak Widi punya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 data ini, datanya tidak perlu dikelompokkan kalau rata-rata ya. Rumusnya itu adalah X bar atau rata-rata. Kalau X ada strip, ada garis atasnya itu di dibaca X bar atau biasa kalau maksudnya adalah tanda dari rata-rata. Sigma adalah jumlah sigma X hasil pengamatan dibagi N jumlah pengamatan. Nah, rata-rata ini konsepnya adalah jumlah seluruh nilai dalam pengamatan atau sigma X dibagi dengan banyaknya pengamatan. Maksudnya, jadi di sini ada 15 data ini, kalian jumlahkan seluruhnya. Terus dibagi jumlah data, banyaknya data tadi. Misal, di sini berarti berapa ini? 26 ditambah ini ketemunya adalah 1014. Jumlah datanya ada 15, berarti 1014 dibagi 15. Maka rata-ratanya adalah 67,60. Paham? Sampai rata-rata di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Oke, belum ya. Berarti ini masih saya kira masih sangat mudah dan sangat mudah kalian untuk memahaminya. Oke ya. Nah, yang kedua adalah data yang perlu dikelompokkan. Itu beda, nanti rumusnya tidak sigma X dibagi N, tapi adalah sigma frekuensi NT atau nilai tengah dibagi N. N-nya itu tetap jumlah data. Ya. Nah, oke. Kita membuat intervalnya dulu, misal. Ini misal aja ini karena ini hanya latihan aja ya, nanti data sesungguhnya nggak seperti itu. Misal saya membuat ada interval, ada kelas berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelas ya. Kelas terendah adalah 11 dan kelas tertinggi adalah 110, misalnya seperti itu. Nah, data dari 11 sampai 30 itu ada berapa dari jumlah ini? Dari data yang ada, interval 11 sampai 30 ada berapa? Ada berapa? 1, 1 berapa? 26. Ya, 26. Oke, paham ya. Terus kalau 31 sampai 40? 2, Pak. Ada 2. Ini sebelahnya sudah ada ya. Nah, 2-nya ini angka berapa sama angka berapa? 37 sama 37,9. Oke, berarti sampai bawah ini insya Allah kalian paham ya. Nah,
Setelah kalian menentukan frekuensinya, uh, ketemu di situ 1, 2, 2, 1, 1, 1, 5, 2. Ketika jumlah otaknya benar, jumlahnya datanya ada 5, 15. Nah, langkah kedua kalian harus menentukan nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya 11 sampai 30. Mencari nilai tengah kemarin bagaimana? 11 ditambah 1 dibagi 2. Oke, diulangi lagi gimana? Jumlah frekuensinya ditambah 1 dibagi 2 karena ganjil. Oke, jumlah frekuensinya ditambah 1 dibagi 2. Benar nilai tengahnya seperti itu. Yuk. Itu Pak yang 11 ditambah 30 dibagi 2. Iya, sing bener itu. Jadi nilai terendah di nilai batas bawah kelas tersebut ditambah batas kelas atas tersebut berarti 11 ditambah 30 dibagi 2. Nah, 11 tambah 30 berapa? 41 dibagi 2 ada 20,5. Itu ketemu nilai nilai tengahnya. Jadi nilai tengah kelas pertama adalah 20,5, nilai kelas 2 adalah 35,5 dan seterusnya sampai 105 ya. Nah, langkah kedua baru kalian mengkalikan antara frekuensi dengan nilai tengah. Berarti untuk yang kelas pertama 1 dikali 20,5 berarti ketemunya 20,5. Jadi masuk. Yang kedua, di situ nilai tengahnya adalah 35,5. Frekuensinya ada 2, berarti 2 dikali 35,5 ketemunya 71. Kelas yang ketiga, nilai tengahnya 45,5. Frekuensinya ada 2, berarti kalau dikalikan FND-nya berarti 2 dikali 45,5 ketemunya 91 dan seterusnya sampai kelas yang terakhir yaitu 201. Nah, baru FNT ini dijumlahkan seluruhnya. Jadi ketemu sigma FNT yaitu ini jumlah dari 20,5 ini sampai 201 itu didapati berapa? 1007,5. Jadi cara menghitungnya 1007,5 dibagi 15 ketemunya 67,17. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Halo, ada yang ingin ditanyakan enggak? Insya Allah tidak, Pak. Masih paham ya? Mas Najmul, Mas Najmul dulu matematikanya bagus itu kita. Fitnah itu, Pak. Oke. Jadi oke ya, menghitung rata-rata yang tidak dikelompokkan dan data yang dikelompokkan, insya Allah masih paham ya, karena nanti kalian juga sering akan ketemu ketika nanti penelitiannya kalian diminta untuk kuantitatif, kalian akan sering ketemu dengan hitungan-hitungan seperti ini. Oke, selanjutnya adalah median. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurut yang akan membagi data dalam dua bagian. 50% data berada di bawah median dan 50% data berada di atas median. Maka menggunakan rumus median sama dengan N atau banyaknya pengamatan ditambah 1 dibagi 2. Misalnya seperti apa, Pak? Nah, coba ini. Untuk data yang tidak dikelompokkan ya, otomatis pertama itu harus kalian urutkan dulu. Ingat, komen selalu data statistika langkah pertama biar kalian tidak bingung, itu kalian urutkan dulu dari terendah ke yang
terbesar gitu. Nah, ini punya data seperti ini. Benar, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Ada 15 data. Pak Widi minta kalian menentukan mediannya supaya benar-benar ini menjadi paling ada dua golongan kanan dan kiri. Nah, caranya N tambah 1 dibagi 2. Tadi N-nya berapa? 15. 15 tambah 1, 16 dibagi 2 berarti 8. Berarti caranya menghitung aja. 1 N yang ke-8 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nilai tengahnya adalah 70, 76. Nah, ini medianya. Berarti kalau dibagi di sini ada 7, di kanan pasti juga ada 7. Itu adalah median. Itu data yang tidak dikelompokkan. Sampai sini masih gampang ya, masih sangat mudah ya. Pak Widi lanjutkan ke data yang dikelompokkan. Nah, dilihat dari intervalnya dulu. Nah, sehingga muncullah. Maaf. Menggunakan rumus berbeda lagi, yaitu median sama dengan ME aksen ditambah I di kurung buka ME double aksen dikurangi F kumulatif dibagi F kurung tutup dibagi F. Nah, ME itu median, ME aksen 1 itu adalah nilai sebelum median tercapai, dan I interval kelas, ME double aksen posisi median atau setengah M. Nah, F kumulatif itu F kum itu adalah frekuensi kumulatif dari tepi bawah kelas sebelum median, dan F itu frekuensi kelas di mana median berada. Nah, saya punya data seperti ini. Sehingga cara menghitungnya, ini kan tadi terus kalian tentukan frekuensinya. Nah, didapati frekuensinya seperti ini. Atau 215, itu tadi yang datanya tadi. Ya. Maaf, Pak Widit, terlalu capek. Oke. Nah, di sini kalian baru menentukan F kum batas atasnya dulu. Nah, di caranya dengan seperti ini. 1, berarti di sini F kum batas atasnya dimulai dari 1. Terus F kum batas kelas 2. Kenapa ini bisa 3? 1 tambah 2, 3. Paham? Terus yang ketiga, 3 tambah 2, 5. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 1, 7. 7 1 tambah 1, 8. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 2, 5. 15. Caranya menghitung seperti itu. Nah, selanjutnya baru ini, jumlah pengamatan dari median setengah N 7,5. Ya kan? Jumlah pengamatannya tadi kan ada 15. Berarti setengah N berarti setengah dari 15. 7, 7,5. Berarti posisinya mungkin ada di ini 4, 5, 6, 7. Mungkin posisinya ada di sini ya. Nah, median terletak pada posisi ke-7 dan ke-8. Karena posisi ke-7 dan ke-8. 1, 2, 2 ini berarti kita nanti ini sebagai catatan ya. Nah, sebelum tercapai 60, nilai median sebelum tercapai 60. Jadi mungkin sekitar sini. Nah, cara menghitungnya ME aksennya itu adalah 60, median sebelum tercapai adalah 60. Sini ditambah interval kelas berapa? 10 karena 21 interval kelasnya adalah 10, terus frekuensi kumulatif kelas sebelum median itu adalah 6. Ini frekuensi kumulatifnya sebelum median karena perkiraan mediannya posisinya ada di sebelah sini. 1
4226. Benar, posisinya ada di sebelah sini. Terus baru frekuensi kelas di mana median itu berada. Frekuensi kelas di mana median itu berada ada di sini karena memang median itu tetap pada posisi 7 dan 8 antara 7,5 ya masalah ya. 7 dan 8 posisinya seperti ini. Sehingga mediannya adalah 60 tambah 10 dikurang 7,5. Ini jumlah ME aksennya dikurangi F kumnya, kumulatifnya tadi ada 6 dibagi frekuensinya di situ adalah 1, berarti 1 ketemunya adalah 75. Ini sangat rumit, sedikit mulai rumit, silakan nanti kalian bisa pahami lebih detail. Nanti coba tak kasih cobalah nanti kita belajar membuat seperti ini dari atau penugasan supaya kalian belajar satu soal aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalian menentukan median tidak dikelompokkannya bagaimana, terus nanti median setelah dikelompokkannya itu bagaimana. Terus pembahasan yang terakhir yaitu tentang mode atau modus di situ. Itu merupakan nilai yang paling sering muncul dalam gugus data. Di sini data tidak dikelompokkan. Nah, misal seperti ini. Dalam sejauh data seperti banyak ini kan data yang tidak dikelompokkan. Nah, dari ke-15 data ini yang sering muncul itu yang mana? 83. Nah, ini modusnya adalah di sini. 83. Nah, kalau data yang dikelompokkan, dilihat aja. Di sini yang sering muncul, dilihat dari frekuensinya aja. Dilihat dari frekuensinya tanpa harus kalian menghitung di sini. Bisa kalian lihat frekuensi yang sering muncul di situ. Banyak di situ di mana? 81, 83. Nah, berarti kondisi modusnya ada di 84,3. Jadi di sini cara menghitungnya paling mudahnya seperti itu. Ilmu itu tepi bawah kelas di mana modus itu berada. Tadi modusnya kan 83. Karena di sini banyak yang sering munculan di sini ada 83 kan di antara 81 sampai 85. Nah, berarti tepi bawah kelasnya itu berarti adalah 81. Ini adalah namanya tepi bawah kelas. Terus D1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas tempat di bawahnya. Nah, berarti kan di sini frekuensinya modusnya adalah 3. Nah, selisihnya 3 dengan kelas yang sebelumnya. Nah, frekuensi sebelumnya adalah 1, berarti 3 kurangi 1. Lalu selisih yang kedua, D2, selisih dengan frekuensi tepat di atasnya, yaitu adalah 2, berarti 3 kurangi 2, 1. Terus I-nya adalah 5. Kenapa 5? Nah, interval kelas ini adalah ada harusnya 4 ya. Ini Pak Widi salah hitung. Nah, 27, 28, 29, 30, 31 harusnya. Pak Widi salah ngetik di sini. Iya. Nah, kalau model seperti ini yang Pak Widi salah ngetik ini harusnya 4. Nah, 4. Jadi I-nya 4. 81 tambah 2 dibagi 2 tambah 1 dikalikan 4. Nah, nanti ketemunya berapa? Coba ketemunya berapa? Hitung aja. Nah, 81 nanti ditambah 3, 2 diper 3, 2 dibagi 3, berarti berapa? 2 dibagi 3, salah. 2 dibagi 3, ketemunya 0,66. 0,66 dikali 4. 2,666
ditambah 81. 83,66666. Nah, itu adalah, maaf Pak, ini I-nya Pak Widi yang salah berarti. Itu ya. Jadi cara menghitungnya modelnya seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan tidak dari penjelasan ini? Mas Halik Hanif, ini mau tanya atau kepencet Mas Halik? Mas Hanif. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai ini? Kita bahas ini dulu. Nah, tugasnya kemarin kan kalian sudah punya data ya. Pertemuan 3 kemarin ya. Tak buka dulu pertemuan 3. Saya pengen soal yang nomor 1 kemarin, saya tak capture-kan aja. Mana ya tadi? Google. Oke. Jendela, oke. Nah, ini kan kemarin soal nomor 1 ini ya. Nah, soal nomor 1 ini saya tugaskan, tolong carikan apa namanya, rata-rata, median, dan baik itu tidak dikelompokkan maupun yang dikelompokkan. Dah, itu satu soal itu aja. Oke ya. Dan ada 50 data. Nah, 50 data itu silakan dicari rata-ratanya berapa, mediannya berapa, modelnya berapa. Itu secara kelompok maupun yang tidak dikelompokkan. Berarti ada 2 jenis data. Ada itu satu aja. Nanti tak kasih waktu 1 minggu ke depan. Seperti biasa dikumpulkan maksimal hari Rabu minggu depan jam 23.59 itu maksimal ya. Syukur bisa diusahakan mengumpulkannya sebelum itu supaya nanti setelah jam 11 itu Pak Widi bisa mengoreksi jawabannya. Itu ya. Dari tugasnya ada yang ingin ditanyakan? Halo? Ya, Pak. Masih mudah ya tugasnya itu ya. Tolong dikerjakan ya. Dikumpulkan Rabu depan maksimal jam 23.59. Wajib hukumnya dikumpulkan sebelum itu supaya nanti tepat jam 12 Pak Widi mulai koreksi. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Widi presensi dulu. Oke, Mas Ahmad, gimana mau tanya apa? Perintah soalnya mohon diulang, Pak. Oke, soalnya tadi soal nomor 1 kemarin, Ya, tugas kemarin nanti tak capture, tak kasihkan ke grup. iya, Oke, gitu aja ya, biar lebih mudah ya. Tapi iya, Pak. perlu tak jelaskan lagi aja. Jadi Iya. soal nomor 1 kemarin itu kan ada 50 data. Nah, Ya, tolong Pak Widi carikan rata-rata, median, dan modusnya. Walaupun itu apa, data itu sudah dikelompokkan dan data yang tidak dikelompokkan. Berarti ada 2 jenis data nanti ya. iya, Pak. Oke, gitu. Nanti ini tak capture lagi. Oke, saya presensi dulu. Mana ya? Oke. Oke, saya presensi yang pertama. Mas Mukta Faiz. Mas Mukta Faiz.
Tidak datang ya. Oke, kedua Mbak Catur. Mbak Catur, Mas Catur. Mas Catur Holik Nur Fadil. Katanya nggak ada sinyal, Pak. Oh iya, tadi sempat masuk sih tadi. Oke, enggak apa-apa. Nanti disuruh ngikuti YouTube ya. Oke, selanjutnya. Oke. Selanjutnya Mbak Maklumatul Ulum. Mbak Lukmatul, datanya nggak ada ya hari ini ya. Oke. Mbak Sri Mulyani juga tidak hadir. Mas Ahmad Nur Faizin. Hadir. Oke. Selanjutnya Mbak Dewi Putri Amdani. Hadir. Oke. Selanjutnya Mbak Faula Arina. Hadir. Sip. Oke. Selanjutnya Mas Malik tadi ada. Mas Malik Hadir, Hanif. Oke, sip. Selanjutnya Mbak Nafi Ngatun. Hadir ya, Pak. Oke. Selanjutnya Mbak Himatu Soraya. Hadir ya, Pak. Oke. Selanjutnya Mbak Siti Muzaroah. Siti Muzaroah. Ada itu. Oke. Selanjutnya Mbak Linta Afa Sabila. Mbak Kuotanya Linta. habis, Pak, tadi. Oh, nanti disuruh ngikuti YouTube ya. Nggih. Oke. Selanjutnya Mbak Akhir Runi Fadia. Mbak Rumi. Mbak Runi. Mana sih kok nggak kelihatan, Mbak? Mana? Oh, akhirnya. Oke. Kanu, suaranya gedek. Oke, terima kasih. Mbak Maulida. Hadir. Sip. Eli. Hadir, Bapak. Oke, sip. Mbak Mas Muhammad Hafidluddin. Keluar masuk. Hadir. Oke. Mbak Mas Fufah. Mbak Mas Fufah. Mbak Mas Fufah. Mas. Pak. Ya. Hadir ya. Hadir. Oke. Sip. Mbak Arum Nuzulur Rahmah. Hadir. Oke. Mbak Hani. Hadir, Pak. Oke, sip. Mas Abdullah Najmul hadir dari tadi. Mbak Sabila. Hadir, Pak. Oke. Mas Agus Nur Firdaus. Hadir, Pak. Mas Ahmad Rifai hadir. Hadir, Pak. Ya, Mbak Hadir, Pak. Oke. Mbak Wazirotul Amirah. Hadir, Pak. Oke. Mas Khotib Jauhari. Oh, ada. Hadir, Pak. Oke. Iya. Mas Syahrul Mubarak. Mas Syahrul Mubarak. Ini Syahrul siji tok ya sebenarnya ya. Oke. Mas Rangga Amuksa. Hadir, Pak. Ahmad Dhani. Hadir, Pak. Oke. Maulida Jawahirul Ma'nun. Maulida. Berarti ya Ahmad Nuruddin Rifai. Kita mau Ahmad Nuruddin ini ya. Ahmad Nuruddin Rifai ada enggak? Ahmad Rifai. Kalau Ahmad Rifai beda ya Mbak Nuruddin ya? Beda.
Beda, Pak. Berarti nggak hadir, Mas Nurudin. Tadi kelihatannya hadir, Pak, tapi keluar Iya. masuk kelihatannya, Pak. Keluar masuk ya. Oke, maafkan dulu. Oke, nanti yang dikasih tahu teman-temannya yang belum bisa hadir untuk nanti bisa mengikuti via YouTube gitu ya. Oke, Pak. Oke, gitu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, Saya belum, Pak. Saya belum dipanggil. Oh, gedang. Jaroah. Kita mau wes lo ya, wes bilang oke. Berarti tadi yang bilang bukan saya, Pak. Gedang. Oh, iya wes berarti. Yang penting ono ya wes oke. Oke. Terima kasih kalau memang belum tidak ada pertanyaan karena waktunya juga habis. Besok lebih efisien waktu lagi ya. Pak Widi senang kelas ini mulai diskusinya mulai hidup lagi. Oke, kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, rekodnya saya